Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu dan Bapak-Bapak semuanya yang mengikuti kajian pagi Jumat pagi ini yang berbahagia. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita memiliki kekuatan dan juga kesehatan sehingga bisa bersilaturahim pada pagi hari ini dengan penuh kegembiraan. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minad dulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh saya berbahagia sekali saya diberi peluang untuk bersilaturahim dengan ibu dan bapak-bapak sekalian di pagi hari ini. Saya dikontak oleh Ibu Marfuah. Kata beliau, saya diminta untuk mengisi pengajian pagi. Saya tanya, saya ini malah justru kepingin dengarkan pengajian dari ibu-ibu dan bapak-bapak dari Jakarta. Malah saya diberi tugas untuk ngaji pagi ini. Alasannya apa itu Ibu? Saya tanya begitu. Katanya pernah memperhatikan bagaimana saya ngomong di majelis yang dipimpin oleh Pak Din Samsudin bersama juga Ibu Marfuah itu. Lalu bicara apa itu Ibu? Katanya Ibu Marfuah, sekarang ini kan banyak orang galau, orang lalu kebingungan gitu, seperti apa ini endingnya. Ya sudah, kalau begitu bagaimana kalau kita bicara agama dan ketenangan hidup saja. Lah, langsung secara spontan Ibu Marfuah setuju itu. Karena itu pagi hari ini kita bicara tentang agama. Agama dan ketenangan hidup. Saya ingin ngajak Ibu dan Bapak sekalian untuk mengkaji, merenungkan, mendalami apa sesungguhnya esensi agama ini. Tentu Ibu dan Bapak sudah paham dan juga sudah beragama, tetapi apa salahnya di pagi hari ini kita mengingat kembali agama itu sesungguhnya apa? Kalau kita perhatikan, sejak ada manusia, ialah Adam. Adam sendiri sudah menjadi rasul, sudah menjadi nabi dan rasul. Padahal waktu itu kan penduduk bumi hanya Adam, Hawa, dan putra-putrinya aja. Tapi sudah ada rasul. Berarti sebelum bicara ekonomi, bicara politik, bicara sosial budaya, pendidikan, sudah bicara agama. Ini teman Bapak ini di Malang soalnya. Sudah bicara agama. Mantan rektor. Nah, karena itulah agama sesungguhnya adalah hal yang sangat tua gitu kan. Lalu kemudian kalau itu yang pertama, agama itu sebenarnya untuk apa gitu. Kita lihat misalnya sekalipun orang masih sangat sedikit, itu Habil dan Qabil itu sudah bunuh-membunuh. Lalu mengapa itu? Kok terjadi pembunuh-membunuh? Itu sesungguhnya yang salah, problem itu apa? Ibu dan Bapak, saya kok lalu kemudian menangkap itu adalah persoalan hati sebenarnya.
Orang tega menyakiti orang, orang tega merendahkan orang tega bermusuhan, berkonflik. Macam-macam itu kan karena hatinya itu sakit itu. Maka jangan-jangan memang agama itu ngurusi hal tertentu, bukan persoalan yang begitu luas, tetapi adalah sebetulnya yang utama adalah memperbaiki hati ini agar tidak sakit. Karena itu juga dikatakan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kalau saya membaca buku yang di situ jumlah nabi dan rasul itu katanya Abu Dar itu ada 124.313. Nabinya 124.000, rasulnya 313. Yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an itu ada 25 orang. Semua rasa-rasanya kok untuk memperbaiki hati ini. Semua untuk memperbaiki hati ini sesungguhnya semuanya itu. Agar apa? Agar orang berakhlak. Agar orang tidak membuat kerusakan di muka bumi. Berselisih, merendahkan orang, mencari menang, dan seterusnya itu. Itulah agama sebenarnya itu. Hanya lalu kemudian yang jadi soal, akhir-akhir ini di akhir zaman, justru agama dijadikan sebagai bahan pertengkaran. Orang berselisih, sama-sama berselisih, sama-sama beragama. Karena itu saya teringat juga apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, yang lalu kemudian mengatakan bahwa nanti akan datang suatu zaman di mana Islam itu tinggal nama. Namanya Islam, tapi isinya sudah beraneka ragam. Dicari-cari sudah susah di mana itu Islamnya itu. Al-Quran tinggal tulisan. Al-Quran katanya tinggal tulisan. Jumlah mushaf begitu banyak karena dunia modern ini HP saja di situ ada Al-Quran makin banyak. Tetapi tinggal tulisan. Masjid semakin banyak, besar dan indah, tapi juga tidak digunakan untuk mengingat Allah. Lalu yang keempat dikatakan akan terjadi fitnah di mana-mana. Tetapi sayang, justru fitnah itu bersumber dari para pemuka-pemuka agama. Rasa-rasanya keempat hal yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini kok sudah terasa benar itu. Agama ini kok makin lama makin hilang. Karena memang Rasulullah itu sudah meninggalkan kita ini selama 14 abad sebetulnya, sudah lama. Karena itu makin lama, bukan makin jelas, tetapi justru makin tidak jelas itu. Rasa-rasanya kok seperti itu. Gitu. Lalu agama saya katakan tadi adalah untuk memperbaiki apa yang ada di dalam hati. Memperbaiki diri kita. Seringkali kita juga lupa ya. Yang kita maksud kita, yang kita maksud saya, yang maksud aku, yang ingin diperbaiki agama itu yang mana? Manusia itu terdiri dari jasmani dan ruhani. Jasmani dan ruhani. Ruhani inilah sesungguhnya yang disebut dengan yang sebenar-benarnya kita, yang sebenar-benarnya aku. Karena itulah kita mengatakan ini kakiku, ini tanganku, ini telingaku, ini mulutku, ini mataku, ini kepalaku, ini tubuhku. Lah tubuh yang punya kaki, mata,
telinga, kepala, otak ini mana sebetulnya aku yang mempunyai itu. Inilah yang namanya ruh itu. Nah ini roh. Ruh itu. Kalau tubuh itu kan diterangkan di surat Al-Hujurat ayat 13 itu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Ini rupa-rupanya surat ini lebih tertuju kepada tubuh yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Ini adalah aspek fisik. Tapi aspek fisik ini tidak sempurna karena ya tidak ada yang ada di dalam tubuh. Karena itulah di dalam surat As-Sajdah ayat 9 kalau tidak salah itu. Disebutkan di sana summa sawahu wa nafakha fihi min ruh. Ku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Jadi ruh. Wa ja'ala nasba ja'ala sam'a wal absyara wal afidah qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur. Roh inilah sesungguhnya aku. Roh inilah sesungguhnya yang ingin diselamatkan oleh agama. Roh inilah sesungguhnya yang disebut dengan iman, yang disebut dengan cahaya atau nur, yang disebut dengan kitab yang ada di dalam ini. Inilah yang paling dalam. Itu namanya ada rasa, namanya nikmat. Dalam dada ini ada soderun, ada kolbun, ada fuadun, ada sakofun, ada lubun, ada sirun, ada anak-anak. Itulah rasa, inilah nikmat. Inilah sesungguhnya yang merasakan ada gelisah, ada galau, ada macam-macam itu sebetulnya yang ada di dalam dada ini. Yang di dalam dada inilah sebetulnya yang diurus oleh agama ini, yang diselesaikan lewat agama. Kalau hal-hal yang sifat fisik tadi jasmani dan ruhani, yang jasmani sebenarnya itu bisa diselesaikan oleh manusia sendiri. Yang bersifat jasmaniah itu sebenarnya bisa diselesaikan oleh manusia sendiri. Karena itu tidak ada agama pun masyarakat-masyarakat tertentu yang kita lihat di dunia ini itu maju tanpa agama kalau sifatnya fisik. Seperti misalnya kita lihat Korea, kita lihat Jepang, kita lihat China, kita lihat negara-negara Eropa, Amerika, Selandia Baru, itu Australia. Bahkan yang membenci agama dulu itu Rusia, itu maju tanpa ada agama itu. Karena manusia sendiri bisa menyelesaikan. Tapi dalam diri manusia itu ada aspek yang manusia sendiri tidak mampu menyelesaikan. Apa itu yang tidak bisa menyelesaikan? Justru persoalan-persoalan ruhani ini manusia tidak bisa menyelesaikan. Untuk tahu siapa sih sesungguhnya kita, sedang di mana, mau kemana kita ini tidak bisa menyelesaikan. Kita ini misalnya punya mental korup itu, misalnya ada seorang mental korup, untuk menyelesaikan korupsi itu sampai hari ini kan juga tidak bisa, karena itu bersumber dari dalam ini sebetulnya itu. Bagaimana agar kita tidak marah, bagaimana agar tidak galau, bagaimana agar tidak sedih, itu tidak bisa, manusia sendiri tidak bisa. Itulah persoalan ruhani yang itu sebenarnya adalah wilayah agama. Agama saya renung-renungkan itu kok menyelesaikan persoalan yang manusia sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Sementara yang bisa menyelesaikan diserahkan kepada manusia sendiri. Antum a'lamu bi umuri dunyakum.
Jadi persoalan ruh ini, persoalan yang di dalam dada ini. Lalu kemudian agar kita ini tenang ya, seperti yang disampaikan agama agar menjadi tenang. Agama agar menjadi tenang. Itu lalu seperti apa agar kita ini tenang? Ibu dan bapak-bapak sekalian, itu memang tidak mudah kalau tidak kita kenali diri kita ini. Manusia itu disebut di dalam Al-Quran, itu ada beberapa sebutan. Misalnya disebut dengan sebutan insan, disebut dengan sebutan anas, disebut dengan al-basar, disebut dengan sebutan Bani Adam, dan mungkin juga ada yang lain. Coba ibu dan bapak-bapak sekalian, sebutan-sebutan terhadap manusia yang ada di dalam Al-Quran itu selalu digandengkan dengan kata atau suasana negatif. Manusia ini, termasuk kita, saya ini insan. Siapa yang mengaku bernama insan? Coba kita pelajari di dalam Al-Quran itu. Innal insana li rabbihi lakanut. Bahwa manusia itu kepada Tuhannya saja ingkar. Innal insana li rabbihi lakanut. Jangankan hanya kepada pimpinannya, kepada kawannya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada Tuhannya saja ingkar. Innal insana layatgha. Manusia itu selalu berlebih-lebihan, melampaui batas. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu selalu merugi manusia itu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Jadi kalau kita tidak tenang itu memang innal insana khuliqa halu'a. Innal insana ladulmun mubin, dolim yang nyata. Doluman jahula, kafuro, jidala, faturo, do'ifa. Itu kalau disebut insan gandeng hanya satu yang menyenangkan itu. Di surat At-Tin itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi juga segera itu diteruskan sumarodatnahu asfala safilin. Segera diteruskan, kembalikan kepada keadaan yang serendah-rendahnya itu satu saja itu. Yang lain selalu. Karena itu saya mengkaji manusia itu sebetulnya siapa. Ternyata manusia ketika disebut insan itu adalah hawa, nafsu dunia setan. Hawa nafsu dunia setan itulah manusia sebetulnya, itulah insan. Hanya saya tidak mengerti. Di Quran, kalau di Al-Quran manusia selalu digambarkan tidak begitu menyenangkan, berkonotasi negatif. Itu kalau kita seringkali kok menyebutnya itu baik manusia itu. Sampai-sampai lalu kemudian disebut insan kamil. Mungkin benar juga, saya yang belum ngerti. Tapi di Quran kok enggak insan kamil, tapi selalu kayak begitu. Padahal insan itu adalah jelek. Kamil itu sempurna. Karena itu kalau kita berdoa, mudah-mudahan anak kita, santri-santri kita, murid-murid kita menjadi insan kamil itu kan jangan-jangan artinya jelek yang sempurna. Jangan-jangan mudah-mudahan anak kita menjadi jelek yang sempurna. Tentu tidak begitu, barangkali ada alasan lain. Tetapi kalau di Quran itu selalu digandengkan dengan hal-hal yang jelek. Disebut Anas juga begitu. Coba kalau disebut dengan sebutan Anas, itulah lalu kemudian selalu digandengkan dengan jin. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Laqad khalaqtul jinna wal insa. Selalu digandengkan dengan jin. Mungkin menyerupai apa di dalam dada ini selalu
yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Karena itu memang susah itu. Bagaimana menjadikan manusia itu tidak galau, manusia itu menjadi damai, tidak saling, itu menjadi susah. Lalu apa? Nah ini, Ibu Marfu'ah ini kira-kira ngajak kita semua untuk mencari cara gimana petunjuk agama ini. Saya kok teringat konsep rumah, Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Konsep rumah. Tatkala kita ini ada acara-acara pernikahan itu kan selalu dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kan karena akan berumah tangga, rumah, konsep rumah. Betapa pentingnya konsep rumah ini dalam kehidupan ini. Coba Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita ngamati perumahan. Perumahan itu antara yang ditempati dan yang tidak ditempati. Biasanya yang tidak ditempati itu segera rusak. Rumah itu kalau tidak dihuni 2 bulan, 4 bulan saja itu sudah kelihatan bahasa Jawanya siklu gitu kan. Kurang punya cahaya gitu kan. Rusak, cepat rusak. Sebenarnya yang rusak bukan rumahnya sebetulnya. Bukan saja rumahnya. Orang yang punya rumah itu, kalau itu hanya rumah satu-satunya, lalu tidak ditempati, itu juga bermasalah. Wong punya rumah satu kok tidak ditempati, itu bermasalah. Mestinya orang suka rumah. Karena itu orang yang meninggalkan rumah, lalu tidak pamit, sebutannya juga kurang menggembirakan. Orang itu minggat. Orang minggat itu kan jelek. Orang itu bambung. Orang bambung itu kan tidak punya rumah itu kan. Orang itu menjadi gelandangan. Gelandangan itu juga karena tidak terikat dengan rumah. Jadi bambung, minggat, gelandangan itu terkait dengan rumah. Orang yang tidak terikat dengan rumah itu istilahnya jelek. Dan orang yang tidak di rumah itu namanya liar. Orang yang tidak berumah itu liar. Apa saja yang tidak terikat dengan rumah disebut liar. Apa saja yang disebut liar itu kurang bagus. Ada kucing liar, ada kuda liar, ada anjing liar, ada babi liar. Serba menakutkan. Rumput liar saja itu tidak indah. Rumput liar saja tidak indah. Rumput. Apalagi Ibu dan Bapak sekalian manusia liar. Manusia liar. Manusia liar itu juga lebih susah diatur itu kan. Manusia liar itu. Nah, dalam kaitannya dengan rumah Ibu dan Bapak-bapak sekalian, kita ini sebenarnya punya 3 rumah. Ada 3 rumah. Saya rumah pribadi saya di Malang ini. Ini rumah saya, rumah pribadi harus saya tempati agar saya tidak sebut orang bambung, orang minggat, orang gelandangan. Agar saya tidak sebut orang liar. Selain rumah pribadi ada rumah komunitas, rumah bersama namanya masjid atau musola atau langgar. Itu adalah rumah bersama satu lingkungan. Ibu dan Bapak sekalian, ada rumah yang penting lagi seringkali kita lupakan. Rumah ketiga ini rumah yang justru sangat penting sekali. Apa itu? Adalah rumah bersama. Rumah ruh, rumah ruhani. Rumah ruhani itu mana? Rumah ruhani itu. Rumah ruhani itu adalah Baitullah itu sebetulnya. Baitullah itu adalah rumah ruhani untuk seluruh umat manusia. Namanya adalah Baitullah. Berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Ditandai oleh Ibrahim dengan bangunan Ka'bah. Kenapa disebut Ka'bah? Karena Ibrahim dari suku Ka'ab.
Sehingga lalu karyanya disebut dengan Ka'bah. Tapi Ka'bah itu sebenarnya hanyalah tanda bahwa disitulah Baitullah. Begitu pentingnya rumah ruhani ini, sampai 5 kali sehari semalam kita disuruh untuk menghadap tempat itu. Seumur hidup minimal sekali kita dianjurkan untuk berziarah ke tempat itu. Apakah pada waktu umroh atau juga haji, sekali paling tidak ke rumah itu. Begitu pentingnya rumah itu sampai seluruh kitab suci menyebut tempat itu. Taurat menyebutnya jantung alam. Zabur menyebutnya pusat dunia. Injil menyebutnya sumbu alam. Al-Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Orang Jawa ikut-ikut menyebut dengan sebutan pusering bumi. Pusering bumi. Itu orang Jawa. Di tempat itu. Nah, kita ini selalu disuruh berkunjung ke tempat itu setiap hari itu. Lewat apa? Lewat sholat. Ketika kita sholat, lalu kemudian kita disuruh menghadap ke tempat itu, orang seluruh dunia, Indonesia, Malaysia, Singapura menghadap barat, orang Eropa menghadap ke timur, orang Rusia menghadap selatan, orang Yaman, orang Sudan menghadap ke utara, menghadap ke situ, orang seluruh dunia ini. Ini begitu pentingnya tempat itu, tapi terlupakan. Itulah rumah ruhani sebetulnya. Disebut di dalam Al-Quran, inna awwala baiti, inna awwala baiti, wudhi'a linnasi lalladhi bibakata mubarakan wahudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Sesungguhnya yang mula-mula rumah saya nyatakan untuk seluruh umat manusia itu adalah bibakata mubarakan, di Bekah rumah itu sebetulnya. Dan itu harus kita kunjungi setiap saat. Dan kalau lalu kita kunjungi, kita berada di tempat itu, tentu tidak mungkin sehari-hari. Tapi saya katakan bahwa di dalam hati ini adalah iman, adalah roh, adalah nur, cahaya. Cahaya itu adalah bebas dari tempat dan waktu. Ingatan kita bisa berada di tempat itu. Dan kalau ingatan kita berada di tempat itu ketika sholat minimal, maka Quran mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini fi qulubihim maradun min ghillin. Iri, dengki, takabur macam dicabut. Di mana? Tajri mintah tihal anhar. Di tempat di bawahnya mengalir sungai. Itulah Zam-Zam itu sebetulnya di situ. Dan kalau ini dicabut, maka lalu sehat. Dan kalau sehat, kita lalu tidak sombong, tidak merendahkan orang, tidak bertengkar, tidak berselisih. Ini karena kita tidak ada di rumah. Itulah rumah kita semua. Dan kalau kita sholat lalu kemudian kita lupa rumah, seharusnya kita ingat di rumah, pakai berhakikat kita di rumah itu, maka di sini penyakit ini akan dicabut, Ibu dan Bapak sekalian. Kalau di Quran itu mengatakan begitu, dicabut, akhirnya lalu kemudian sehat. Itulah yang saya sebut sebagai rumah yang ketiga. Karena itu kita waktu sholat itu hati kita ada di situ. Tatkala hati kita di situ, maka kita berada di rumah. Kalau kita sehari-hari tidak ingat tempat itu, tempat yang mulia itu, tidak merasa berada di tempat itu,
maka dalam perspektif roh bisa jadi kita ini disebut liar sebetulnya. Liar. Kalau hati kita tidak di situ, dalam perspektif rumah kita ini di rumah kita bukan liar. Kita juga sehari-hari ke masjid, ke musola tidak liar. Tapi kalau ingatan kita tidak pernah ada di situ, maka kita liar sebetulnya. Dan kalau liar itulah lalu jadi galau. Dan kalau liar itulah lalu kemudian kita menjadi bahaya. Membahayakan orang lain karena kita ini liar. Maka ibu dan bapak sekalian, saya kok menemukan di situ. Itulah yang hilang setelah 14 abad. Bahkan orang datang ke sana pun juga kadang-kadang tidak merasa kalau itu datang berada di situ. Ingatannya kemana-mana. Nah, di sini ini, saya ingin ngajak ibu dan bapak, saya ingin mengingatkan, ngajak ingat bersama tentang konsep rumah ini. Rumah pribadi harus kita huni rumah ini. Rumah komunitas harus kita huni rumah komunitas ini. Lalu kemudian juga rumah ruh. Bahkan jangan-jangan tatkala kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, rumah kan di situ. Kita ini kalau mengakhiri hidup namanya kan meninggal. Meninggalkan dunia ini. Disebut dengan pulang. Disebut dengan kembali. Bahasa Jawanya wangsul, mulih, mantuk. Itu kan bahasa Jawanya mulih, mantuk, wangsul, kembali, kapundhut. Bahasa agamanya itu rojiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Tadi saya katakan kita ini terdiri dari dua unsur, jasmani dan ruhani. Jasmaninya itu karena berasal dari Nabi Adam, dari tanah, maka kembalinya ke tanah, ke kuburan. Dan itu tidak perlu dikhawatirkan tidak nyampe di rumah. Pasti nyampe karena diantar oleh tetangga, sanak saudara itu ke kuburan. Tidak saja diantar tapi juga dipikul biasanya. Tidak akan tersesat. Persoalannya adalah ruhani ini. Ruhani ini yang summa sawahu wa nafakha fi mirruh. Ruh ini nanti kembali kemana? Namanya kembali ke tempat asal. Kalau itu tempat asal, jangan-jangan kembali ke rumah ruhani itu. Makanya kita disuruh setiap hari ke situ, seumur hidup harus ke situ, disitulah sebetulnya tempat kembali. Dan disitulah sebetulnya rumah yang sebenar-benar rumah kita, kampung akhirat itu adalah di ruhani ini, rumah ruhani, pangkalan ruhani ini ya. Nah, kalau kita lalu selalu ada di situ, insya Allah kita ini lalu kemudian tidak galau. Tidak galau. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian. Lalu satu lagi, satu tadi rumah. Setelah saya lihat di Quran yang kita disebut dengan insan, disebut dengan Anas, disebut dengan Bani Adam, Al-Basar, semua itu yang dikaitkan dengan hal-hal yang negatif, yang bernuansa negatif. Bagaimana selain kita ajak ke rumah? Ibu dan bapak-bapak sekalian, memang tidak bisa itu. Kalau menurut cara-cara manusia untuk memperbaiki hati ini. Dikiranya itu orang bisa menjadi baik karena dinasihati. Ternyata tidak bisa. Bahkan dinasihati aja tidak bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu apa bisa menasihati? Ya bisa, tetapi biasanya lalu tidak berhasil. Jangan-jangan nasihati orang lain, nasihati istri saja itu. Mencoba menasihati satu kalimat saja dijawab 4 kalimat itu.
Itu biasanya, itu memang susah kita ini manusia ini. Manusia itu memang tidak suka direndahkan, lintasi, manusia tidak bila dianggap kekurangan, manusia tidak bisa dikalahkan itu. Tidak bisa manusia itu. Manusia itu juga tidak bisa ya sebetulnya hanya disuruh baca buku, ditatar. Bahkan pendidikan kita ini Ibu dan Bapak sekalian, coba kita perhatikan. Kan katanya pendidikan itu untuk menjadikan orang berakhlak, berbudi pekerti yang mulia. Mungkin kalau berbudi pekerti mungkin. Tapi kalau berakhlak, saya kadang-kadang lihat gitu kan anak-anak kita ini. Apakah jenjangnya makin tinggi itu akhlaknya makin bagus? Jujur misalnya, kalau pendidikan itu bisa memperbaiki akhlak, seharusnya yang paling jujur itu adalah S3, S2, S3. Tapi ternyata yang jujur itu kok malah justru anak TK. Saya seringkali bertanya pada teman-teman, anak TK sama anak SD itu nakal mana? Katanya nakal SD. Dibanding SMP, ya nakal SMP. Dibanding SMA, ya nakal SMA. Dibanding S1, nggak tahu. Katanya yang saya tanya itu S1, akhirnya jawabnya tidak tahu. Ini makin tinggi kok makin nakal itu kan, coba. Kalau anak TK ini ditanya sangunya berapa, 5.000, nanti sakunya ya 5.000, 10.000 siapa? Saya, ya dikasih saku ya 10.000. Tapi kalau S2 itu tidak begitu. Disuruh mimpin proyek, potong sini, potong sana gitu. Biasanya, padahal mestinya kan yang S2 itu, yang jujur itu. Kalau anak SD, SMP, SMA waktu masih ada ujian nasional itu kesalahannya itu kan hanya nyontek. Nyontek aja kesalahannya itu. Lalu kalau nyontek lalu di drop, tidak lulus. Apa S1, S2, S3 tidak nyontek? Tidak. Tapi copy paste biasanya itu lebih parah kadang-kadang S2 dan S3 ini. Ini jadi makin tinggi pendidikan. Lalu pakai apa Ibu dan Bapak sekalian untuk ngurus hati ini? Ternyata pakai sholat. Sholat saja sebetulnya. Sholat itu yang bisa memperbaiki hati ini hanya pakai sholat. Agar kita damai itu hanya pakai sholat saja. Tapi memang tidak sembarang sholat. Sholat yang khusyuk. Karena itu qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Awalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalat, salat saja. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu kan jadi salat. Tapi tidak sembarang sholat, dikatakan di situ sholat yang khusyuk. Pertanyaannya, sholat khusyuk itu seperti apa? Ini Ustadz kadang-kadang tidak memberikan penjelasan yang jelas. Padahal di Quran itu jelas sekali. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa alal khashin. Hendaknya kamu minta tolong dengan sabar dan sholat. Tetapi itu sulit. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Khashiin apa? Khusyuk itu. Khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Khusyuk itu adalah ketika dia yakin bisa ketemu Allah. Mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka semua akan dikembalikan kepadanya. Sekarang apakah kita ini ketika sholat subuh tadi itu ketemu Tuhan? Kalau subuh tadi tidak ketemu Tuhan, berarti kita ini tidak khusyuk. Nah, khusyuk ini. Jadi khusyuk itu ketemu Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketemu Tuhan itu bagaimana? Wong Tuhan itu tidak berupa, tidak berbentuk, tidak beralamat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Gimana caranya? Maka kalau saya
Guru saya mengatakan tidak bisa ketemu Tuhan, ya dengan Tuhan. Ketemu yang dengan Tuhan. Yang dengan Tuhan itu siapa? Ya nama orang yang ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut. Ketika ada tulisan Allah, di sampingnya itu ada cari Muhammad sebagai Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah Rasul itu di mana? Jasadnya ada di Madinah, dimakamkan di Masjid Nabawi. Tapi kan agama itu urusan ruhani. Ruhaninya di mana? Itulah la uksimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad, di tempat yang mulia itu. Itulah sebabnya kalau kita nyembah Allah, kita menghadap ke tempat yang mulia. Di tempat yang mulia itu ada orang mulia, sampai masjidnya dinamai Masjidil Haram, masjid tempat suci, haram mulia. Kenapa mulia? Karena di situ ada orang mulia. Tatkala kita menghadap situ, hati kita ada di situ, maka itulah namanya mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rojiun. Itu sebenarnya itu sholat. Dan kalau sholat tadi saya katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, apa yang ada di dalam dada ini dicabut, maka lalu kemudian yang dicabut itu, yang sakit-sakit itu, fukulubi marodun min ghillin, iri dengki takabur gal-gelau macam-macam dicabut. Ialah di tempat yang mengalir di bawahnya sungai Zam-Zam itu, disitulah Kausar sebetulnya. Ina atau inakal Kausar itu di situ. Maka kita menjadi sehat. Itulah sebabnya Quran mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Karena itu ibu dan bapak sekalian, sekarang sudah 45 menit saya bicara tadi. Maka dua hal saja untuk mengatasi galau itu. Kita selalu berada di rumah. Rumah pribadi, rumah komunitas masjid, rumah ruhani. Inna awala baiti wudhi alinas lalati bibakata mubarakan waudalil alamin. Lalu kemudian yang kedua adalah kita sholat. Tapi sholat yang kusuk. Yang kusuk seperti apa? Yang mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rojiun. Apa itu tidak mudah? Itu sulit ibu bapak sekalian. Kalau pengalaman saya ketika saya Allahu Akbar, sudah ingat anak, ingat cucu, ingat kampus, ingat ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini, macam-macam. Kenapa? Orang sholat itu biasanya jin. Itu berdesak-desaan untuk mengganggu kita. Coba diperiksa di surat jin ayat 19. Ayat 9, surat jin ayat 19. Coba nanti dibaca sendiri oleh ibu dan bapak sekalian. Jadi kalau ibu ketika Allahu Akbar pikirannya kemana-mana itu, karena tidak berada di Baitullah. Tempat yang aman, tidak mau jin menggoda itu kalau kita ada di tempat itu. Maka lalu kemudian pikiran kita ketika Allahu Akbar kemana-mana, maka lalu kemudian di Quran juga katakan wa makana sholatuhum indal baiti, tidaklah sholat di tempat itu illa mukaan wa tasdiyah, kecuali hanya sekedar bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadukul adaba bima kuntum takfurun. Ingat, azab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Kenapa disebut menserikatkannya? Katanya mengingat Allah, tapi lalu kemudian ingatannya kok lalu sekolah, ingatannya kampus, ingatannya tabungan, ingatannya apa macam-macam. Maka Allah dicampur dengan tabungan itu. Mungkin seperti itu. Sudah jam 6.45 menit. Luar biasa. Oleh Ibu Mahfuah, Biasa, Prof. Kesempatan tanya jawab, maka saya cukupi sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dijadikan bahan pertimbangan. Jadi jangan bahan keputusan.
bahan pertimbangan saja itu. Apa memang seperti itu, kita renungkan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan kalau ada yang bertanya, dan kalau saya tidak bisa jawab, ini banyak kiai-kiai, ulama, mohon saya dibantu dan jangan sulit-sulit. Ya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Al Ustadz Profesor Imam Suprayogo, luar biasa ya. Saya kira dari sahabat-sahabat ikhwan wa akhwat, Anda Yuda sudah paham ya dari hal yang luar biasa. Saya kasih kesempatan 5 orang ya untuk pertanyaan. Jadi karena waktu juga, silakan raise hand saja. Siapa yang mau bertanya atau mau memberikan semacam undangan ya. Silakan. Yono Hartono. Ya, Pak Yono satu. Yang kedua, oke, Kang Yono dulu deh. Silakan, Pak Yono. Ya, Assalamualaikum Prof. wabarakatuh. Prof, saya hanya mau tanya terkait moderasi beragama ini Prof, yang sedang digencarkan oleh Kementerian Agama. Artinya, apakah dengan moderasi beragama itu kehidupan masyarakat dan juga kehidupan kita secara pribadi bisa memberikan ketenangan, Prof? Itu, Prof. Ya, makasih. Ya. Kang Yono. Ya, baik. Pertanyaan kedua, adakah? Silakan, ada yang mau raise hand? Begitu saya boleh nanya sebagai moderator tentang zikrullah, Prof. Ya. Zikir itu dalam Al-Quran kan juga disebutkan sebagai cara untuk mendapatkan ketenangan. Gimana kedudukan zikir terkait 3 rumah tadi, Dok? Prof. Itu aja pertanyaan saya. Baik. Yang kedua ya. Yang ketiga, oke, Pak SKJ. Silakan Pak SKJ. Baik, terima kasih Prof. Saya langsung saja nih Prof. Tentang sholat ya. Ada yang berpendapat kalau kita sholat tidak mengerti bacaan sholat itu sama saja dengan orang mabok. Itu gimana Prof? Makasih Prof. Assalamualaikum. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Dipersilahkan. Saya monitor kalau ada yang raise hand. Sholat adalah bagian. Oke. Siapa yang mau bertanya? Ya, saya. Yang keempat siapa? Itu bagus. Oh, silakan Kang. Ya. Ini aja. Saya tertarik dengan materi tadi ya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa ya orang-orang komunis itu, ateis, banyak disukai orang gitu, padahal bikin orang tidak tenang hidupnya gitu. Itu aja. Pertanyaan keempat. Yang kelima. Silakan. Ada lagi? Saya monitor. Ada? Halo? Ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan Prof untuk menjawab atau merespon dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Oh, ini ada satu lagi. Ada pertanyaan kelima, Prof. Sebentar, dari Mas Ajis. Bagaimana menjadikan keberagaman, saya baca dulu. Aduh, sebentar ya, pertanyaannya panjang nih Pak Ajis. Bagaimana menjadikan keberagaman yang kompatibel, sebentar, dengan semangat pembangunan nasional, bukan sebagai penghambat pembangunan, karena selama ini yang terlihat keberagamaan, bukan keberagaman, keberagamaan
identik dengan kepasifan karena dia mengejar akhirat, zuhud, qanaah. Sementara pembangunan bangsa ini bisa membutuhkan etos kerja, produktivitas, karya, dan prestasi, sehingga orang Islam ini bisa sejajar dengan umat yang lain. Itu pertanyaan kelima dari Mas Ajis. Monggo, Prof. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang sudah bertanya, sulit-sulit jawabannya itu. Tapi ini nanti waktunya kan sampai jam 7 itu, Pak Asep, Bapak. Begitu. Sampai dulu harus Apa, Prof? Melebar dikit. Oke, kalau begitu ini saya sekarang ini kan sudah jam 6.53, berarti kan kurang 7 menit kan itu. Ya. Nah, moderasi beragama itu tadi saya katakan agama itu sebetulnya urusan apa gitu kan. Urusan agama itu kan lebih banyak ngurusi yang inti daripada inti manusia itu sebetulnya ada di dalam dada itu yang tidak bisa dilihat sebetulnya. Tuhan kan juga mengatakan Rasul kan mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat itu adalah yang ada di dalam hati itu yang dilihat itu. Itu sebetulnya tidak kelihatan agama ini. Nah itu, tidak bisa lalu bukan karena suaranya, bukan karena tulisannya, bukan karena penampilannya, bukan karena ini. Ini ada yang ada di dalam ini loh, ruhani ini akan menjadi bagus. Tapi jangan dikira ruhani ini tidak penting. Bahwa manusia itu sebetulnya tergantung kepada yang ada di dalam dada ini, yang ruhani ini. Kalau ruhaninya bagus, maka semua tampakannya itu akan bagus. Tapi kalau ruhaninya itu jelek, maka juga akan menjadi jelek. Jadi penting sekali. Apalagi lalu kemudian untuk menjadikan kita ini tenang gitu kan. Karena itu istilah moderasi beragama kalau dikaitkan dengan agama dalam konteks ini, maka ya boleh-boleh sajalah disuarakan gitu kan. Moderasi beragama, moderasi kebama untuk kepentingan politik macam-macam. Tetapi kalau kita bicara tentang hakikat agama, yang agama itu adalah untuk menyelesaikan problem-problem hati agar kita ini tidak konflik, tidak merendahkan orang, tidak lalu suudon, lalu kemudian tidak menjadi pemarah, tapi berakhlak mulia, ialah menjadi sabar, menjadi jujur, menjadi istiqomah. Maka sebetulnya di situ tidak rasa-rasanya tidak nyambung. Kalau agama kita maknai dalam konteks agama mengurus hati, apa yang ada di dalam hati yang disebut dengan ruh, yang saya katakan summa sawahu wa nafakha fihi birruh, menyelamatkan roh agar suatu saat bisa kembali tadi, bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sekali lagi jangan dikira ini tidak penting. Ini justru inti daripada inti manusia itu adalah di ruhani itu. Lalu kemudian kalau dzikir, Pak Asep ini nanya tentang dzikir. Itu kan memang ada namanya, ada kolbi, ada fi'li, ada qauli, ada kolbi, perbuatan kita perbuatan kolbi, perbuatan qauli, perbuatan fi'li. Lah fi'li itu adalah bekerja, kita ke kantor, kita kerja di pasar, di toko, di perusahaan, itu adalah fi'li. Lalu ada qauli itu adalah ucapan, gitu kan, ucapan, omongan kita itu seperti apa. Lalu kemudian satu adalah kolbi. Kolbi itu tugasnya adalah ingat. Jadi ingat mengapa berbuat. Nah, zikir itu adalah ingat. Karena itu maka zikir itu ya ingat ada di dalam dada, itu ingat itu yang ada di dalam dada. Karena ingat maka lalu kemudian tidak bisa dihitung wong ingat.
Makanya lalu di surat Ali Imran ayat 191 itu ada konsep namanya ulul albab. Ulul albab itu kan diterangkan alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tanya kamu ingat Allah. Kapan? Tatkala berdiri, duduk, berbaring. Padahal posisi manusia itu kalau tidak berdiri ya duduk, kalau tidak berdiri dan duduk adalah berbaring. Artinya setiap waktu, sepanjang waktu kita hendaknya ingat Allah. Nah, kalau lalu kemudian zikir ingat itu maknai qauli kan ganggu. Kita ke pasar misalnya lalu kemudian la ilaha illallah, la ilaha. Kita ngajar harus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak. Mau saya Tapi ini tanya adalah perbuatan hati, karena perbuatan hati, itu kan maka nggak mesti kapan ada Pak saja, di mana saja, sambil kita ngaji kayak gini, Bisa juga bahagia itu kan batin. ingat Allah. Jadi ini urusan yang ada di dalam sebetulnya itu, yang ada di dalam. Zikir itu kolbi. Kalau saya ngomong itu qauli. Nanti saya nulis, saya lalu kemudian apa, itu fi'li. Zikir, kolbi, qauli, fi'li. Lah zikir itu adalah ingat itu adalah di dalam hati. Kalau di dalam hati maka lalu tidak ganggu pekerjaan. Kapan saja bisa artinya ingat pada Allah. Itu pemahaman saya kok seperti itu kemudian. Lalu kemudian sholat Pak Ahmad itu kan juga selalu ketemu sama saya di MUI itu. Sholat yang tidak ngerti artinya itu gimana itu. Sesungguhnya tidak saja itu Pak Ahmad. Saya kalau merenungkan sholat itu ada 6 hal. Siapa yang sholat? Siapa yang sholat? Yang sholat adalah aku. Aku ini siapa sebetulnya? Aku inilah yang ada di dalam hati ruh yang summa sawawa nafakho fi ruh. Aku inilah disebut dengan iman. Aku inilah disebut dengan nur. Aku ini disebut roh. Aku ini disebut kitab. Aku ini sebetulnya gaib. Tidak nyata, itu gaib. Aku ini tidak kelihatan. Yang kelihatan ini kan tubuh. Yang sholat itu bukan tubuhnya, tapi adalah yang di dalam tubuh. Hanya secara syariatnya itu lalu kemudian menggunakan tubuh. Kita ruku, kita sujud, kita duduk di antara ini kan syariat. Tapi sebetulnya aku. Lalu kemudian siapa yang disembah sebetulnya? Kan sholat itu menyembah. Yang disembah itu siapa gitu kan? Nah ini juga bukan perkara gampang. Masa nyembah tidak tahu yang disembah. Yang disembah adalah Allah. Tapi Allah itu siapa? Wong Allah itu nama. Yang penting namanya atau yang punya nama. Saya kok teringat man abda asma dunal makna fakot kafaro. Itu coba diterjemahkan sendiri. Man abda asma dunal makna fakot kafaro. Siapa yang menyembah nama tanpa tahu siapa yang punya nama, saya lalu kemudian tahu Ibu Marfu'ah, itu kan namanya Ibu Marfu'ah, tapi saya juga tahu yang punya nama Ibu Marfu'ah itu. Kita seringkali nyebut Allah, tapi kita tidak mikir, belum merenung siapa sih sesungguhnya yang punya nama Allah itu. Jangan-jangan kita hanya kenal nama tapi tidak tahu siapa yang punya nama. Yang punya nama kita harus tahu. Kapan kita sholat? Yang ketiga itu ada duhur, asar, maghrib. Kenapa kok duhur 4 rakaat, asar kok 4 rakaat, kok siri? Kenapa kalau maghrib itu kok 3, isya kok 4, subuh kok 2? Kenapa kok jahar? Kenapa ini seringkali juga tidak jadi perhatian gitu. Padahal sesungguhnya itu ada pemahaman yang begitu indah sebetulnya. Kenapa maghrib itu kok 3? Kenapa subuh itu kok hanya 2? Kenapa duhur kok 4? Nah itu. Lalu di mana? Di mana kita sholat? Ini kadang-kadang juga tidak kita kenalin di mana kita sholat. Nah, sholat katanya di mana-mana.
Kalau tubuhnya boleh di mana-mana, tetapi ruhaninya tidak boleh sebetulnya. Dalam konteks spiritual, tempat itu penting sekali dalam konteks spiritual. Karena itulah misalnya kita bisa pahami lewat haji. Haji itu apa sebetulnya? Haji itu kan wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf itu kan berhenti, duduk, berdoa. Wukuf itu hanya berhenti, duduk, berdoa, tapi duduknya itu harus di Arafah. Tidak bisa di Jakarta, apalagi di Malang, itu tidak bisa. Musim COVID itu lalu kita buat fatwa efisiensi, wukuf saja di Malang. Di Malang kan sawah ada yang luas. Tidak boleh, wukuf itu harus ada Arafah, tempat penting. Sa'i itu kan hanya jalan kaki. Tapi jalan kakinya tidak boleh di sembarang tempat. Jalan kaki yang 800 meter itu harus Sofa dan Marwah. Kalau tidak di Sofa dan Marwah namanya tidak sa'i. Yang namanya lempar jumroh itu adalah hanya lempar kerikil di tembok. Di Jakarta kan banyak tembok. Tapi lalu kemudian kalau lempar kerikil di Jakarta namanya tidak jumroh, itu ya hanya olahraga gitu kan. Harus di Mina. Mina pun ula wusko akobah. Nah, berarti tempat penting. Lalu kalau sholat di mana? Sholat itu kan juga ritual, spiritual di mana? Seringkali ini terlupakan. Itu kan ada umirtu an a'buda robba adil baldatil ladzi harramaha wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintah untuk menyembah di tempat yang mulia ini. Menghadap ke tempat yang mulia, berada di tempat yang mulia ini. Wa ija'alna baita masabata linnasi wa amna wa taqitu mimma qaumi Ibrahim musola. Coba ada kata-kata seperti itu. Jadi memang tempat sholat itu ada khusus agar hati tidak diganggu oleh jin yang di surat jin ayat 19 itu. Waktu. Lalu kemudian apa yang kita persembahkan itu apa? Namanya menyembah. Ada yang dipersembahkan apa? Yang sesungguhnya disembah itu siapa? Hal-hal seperti ini. Dan tentu karena ini adalah yang paling penting, sholat awalu mayu hasabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Hisab pertama kali adalah sholat. Nah, ini Pak Ahmad. Lalu Pak Bagus komunis itu senangi kenapa ya? Saya beberapa kali, kan nggak salah 4-5 kali ke Rusia itu. Itu sekarang kan sudah tidak nyenangi, dulu nyenangi, sekarang tidak nyenangi. Di Moskow itu sudah ada masjid besar sekali, saya pernah masuk di situ, lalu diminta oleh mufti itu untuk apa itu, nyambut sedikit itu yang bisa menampung 10.000. Belahnya itu ada olahraga, jadi apalagi di Kazan, itu di Kazan itu yang muslim sudah lebih dari 50%. Mereka sudah ini. Kalau di tempatnya di Rusia sana sudah tidak disenangi, mungkin di sini yang disenangi itu mungkin bukan persoalan apa, mungkin karena persoalan tidak tahu agama, itu tidak tahu, mungkin tidak ngerti. Kita kesalahan kita ini kok tidak mendakwahkan ke komunis. Kalau didakwahkan, saya pernah kemana-mana itu kok lalu bisa saya ketemu para orang-orang yang sangat benci agama itu. Saya lalu kemudian bisa berubah. Saya ajak untuk sedikit-sedikit, mula-mula anaknya, lalu kemudian ibunya, lalu bapaknya. Memang harus telaten dan pendekatannya individual itu. Kok lama-lama menjadi bagus. Saya kebetulan sejak muda itu di Malang tinggal saya di tempat yang tidak bagus. Sebelahnya itu ada tanah tempat tunasusila, itu saya dirikan musola, masjid agak besar-besar, sekarang sudah besar, kok sekarang malah sudah hilang, mereka sudah santri semua. Karena itu barangkali kalau komunis itu nyenangi karena tidak ada yang berdakwah ke orang-orang komunis itu, kira-kira begitu. Lalu kemudian Terima kasih. semangat nasional. Islam itu dari tubuh itu lalu jangan ini penting sekali kemanusiaan ini. Hanya mungkin agama sudah semakin hilang tadi, semakin hilang. Tinggal nama, Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisan. Sehingga lalu dikira kalau beragama itu boleh mundur. Padahal agama itu adalah bidunia hasanah wa fil akhirati hasanah.
Mungkin karena salah paham terhadap agama. Saya kira itu sudah lebih dari jam 7, mohon maaf yang bisa saya sampaikan. Betul-betul saya terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pak Asep, Ibu Siap, Prof. Sri semua, saya senang sekali. Moga-moga bisa dijadikan bahan pertimbangan, jangan jadi bahan keputusan, tapi bahan pertimbangan, direnungkan di rumah nanti. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam Suprayogo yang sudah luar biasa memberikan pencerahan, ya. Tidak hanya pertimbangan, saya kira kalau tadi apa yang disampaikan ini bisa mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, menjadi kebaikan bagi kita, menjadi amal jariah bagi Al-Ustadz karena sudah memberikan nasihat-nasihatnya. Baik, Kanda Yunda, sahabat, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kami tidak bisa memperpanjang ruang pertanyaan karena waktu sudah lebih dari jam 7. Saya kira ada antara Pak Prof juga ada acara lain, juga kita ada beberapa kegiatan lain. Zoom ini tidak ditutup, jadi kepada Anda Yuna yang ingin komunikasi untuk silaturahmi dipersilakan. Mari kita tutup pengajian pagi ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Lim. Ya, terima kasih Prof atas waktunya. Assalamualaikum, Kang Asep. Waalaikumsalam. Gimana Papua? Minta nomor HP Pak Prof. Siap. Siap. Siapa tahu bisa Pak japri. Mansur, nomor handphonenya ditaruh di sini, di chat. Ya. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Asep, makasih. Siap. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Luar biasa ya silaturahmi kita. Kita lanjutkan sebagai Jangan lupa di YouTube. Siap. Ada info dari Lazis, boleh ditengok-tengok di situ. Jumat ini ada Untuk Jumat depan siapa Pak Setien? Pak SKJ siap. Untuk Jumat depan insya Allah Bapak Ustadz